Hey Televitizen, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putrada. Ini adalah mata kuliah Sistem Cerdas Internet of Things. Kita lagi di pertemuan 2 tentang pengantar sistem cerdas IoT. Kita sudah sampai pada bagian 6 dan bagian terakhir, yaitu tentang contoh kedua sistem cerdas IoT, yaitu tentang pendeteksian jatuh pada elderly. Jadi pada video sebelumnya kita lagi membahas contoh yang lain. Contoh yang pertama yaitu computer vision untuk pendeteksian penyakit pada daun jagung. Kita membahas bahwa pendeteksian penyakit pada daun jagung itu bisa dideteksi melalui daunnya, sehingga kita membutuhkan computer vision. Di sini computer vision mengolah citra dan mengenali apakah daun jagung itu daun jagung normal atau daun jagung yang berpenyakit yang bisa dilihat dari konturnya, sehingga komputer itu mempunyai kemampuan seperti manusia untuk membedakan daun yang bagus dan daun yang jelek. Kita juga menjelaskan sistem keseluruhannya seperti apa. Nah, di video ini kita akan bahas satu contoh lagi yang memanfaatkan IoT dan sistem cerdas juga, yaitu untuk mendeteksi orang tua atau elderly yang jatuh. Nah, pertanyaan pertamanya adalah kalau kita mau mendeteksi orang jatuh atau tidak itu menggunakan sensor apa? Jawabannya adalah menggunakan sensor yang bisa mendeteksi gerakan manusia. Namanya adalah IMU sensor, bentuknya itu seperti ini. Ini sangat kecil, mungkin seukuran ujung jempol kita. Ini ada beberapa port namanya. Kalau kalian sudah di IoT, pemrograman platform dan IoT itu ada beberapa port yang digunakan untuk komunikasi. Mungkin beberapa sudah menggunakan ini juga. Intinya satu sensor ini mengeluarkan dua sensor. Ya, satu device mengeluarkan dua sensor, yaitu yang pertama adalah accelerometer yang mendeteksi gerakan dan giroskop yang mendeteksi posisi. Ini juga sudah pernah dibahas di kelas pada pertemuan sebelumnya. Nah, melalui dua ini juga digolongkan sensornya sebagai sensor wearable karena dia diletakkan di tubuh manusia untuk mendeteksinya. Nah, inilah yang digunakan untuk fall detection. Nah, ketika dia ditempelkan di tubuh manusia, dia akan mengirimkan sinyal. Sinyalnya bentuknya seperti ini. Nah, dia ada 3 sinyal X, Y, Z untuk 3 aksis. Nah, di sini memperlihatkan bahwa sinyal untuk tipe-tipe jatuh yang berbeda atau orang yang tidak jatuh atau duduk itu berbeda. Nah, bentuknya kalau di sini kita bisa lihat 4 bentuk sinyal yang cukup berbeda. Nah, untuk membedakan perbedaan 4 sinyal ini dibutuhkan machine learning atau kecerdasan. Nah, ini adalah sistem cerdas IoT dari fall detection untuk elderly. IMU sensor itu bisa berbentuk telanjang aja, bisa di dalam handphone, bisa di dalam smartwatch. Nah, ini basically adalah IoT arsitekturnya. Jadi ini adalah end device-nya. Semua pemrosesan ini dilakukan di dalam IoT platform. Nah, disinilah datanya itu diolah dan menggunakan GRU atau LSTM untuk membedakan suatu sinyal itu adalah jatuh atau jenis lainnya. Nah, dari situ dia akan dilaporkan lagi kepada smartphone orang lain apakah si elderly ini jatuh atau enggak. Nah, itu adalah akhir dari video ke-6 dan juga video terakhir dari pertemuan 2. Dalam video ini kita membahas contoh kedua yaitu tentang fall detection pada elderly. Dan pada keseluruhannya kita membahas tentang apa itu sistem cerdas IoT. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan assessment dari proyek sistem cerdas IoT dari rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.